Di Indonesia, kasus COVID-19 belum juga usai. Masyarakat yang terkonfirmasi terinfeksi pun tiap hari terus naik dan bertambah. Lalu bagaimana reaksi masyarakat dan tindakan untuk tetap bertahan hidup terhadap regulasi-regulasi baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janadin Aufa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA Surabaya, dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Per hari ini, 16 Mei 2020, di Indonesia, orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona ini kurang lebih sekitar 17.000 orang. Memang dari awal kedatangan virus COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, menimbulkan berbagai macam reaksi pada masyarakat kita. Yang pertama, mereka yang panik. Orang yang panik ini, mereka langsung membeli banyak masker dan hand sanitizer, dan sampai mereka berbelanja sebanyak-banyak mungkin untuk mencukupi kehidupannya tanpa memikirkan orang lain. Dan ini adalah contoh orang yang panik yang pertama. Yang kedua, ada orang yang masih santuy saja, yaitu mereka masih tidak menghiraukan kalau virus ini itu berbahaya. Mereka tetap cangkruk, kumpul bersama teman-teman, melakukan hal-hal yang menurut kita secara kebutuhan, dilihat dari kebutuhan itu tidak terlalu penting gitu. Tapi mereka tetap saja melakukan itu. Dan yang ketiga, ada yang memanfaatkan situasi kondisi ini, yaitu dengan cara menimbun masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Bukannya kita sebagai warga yang baik, seharusnya kita bisa membantu memberi APD kepada para dokter-dokter yang membutuhkan, tapi malah ada masyarakat yang malah menimbun masker dan membuat harga jual masker menjadi lebih mahal, dan juga hand sanitizer. Tidak lama setelah kasus pertama COVID-19 di Indonesia, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, menyampaikan pesan agar masyarakat Indonesia untuk stay at home, tetap di rumah, work from home, bekerja dari rumah, learn from home, belajar dari rumah, class from home, kelas dari rumah, dan lain-lain yang ada home-home-nya. Dan tidak lama setelah itu juga ada kebijakan baru, yaitu lockdown daerah. Kota yang pertama kali lockdown yaitu Jakarta, karena di sana memang pusatnya banyak orang yang positif terkena virus corona, yaitu di sana. Makanya pertama kali lockdown itu di Jakarta, dan kemudian di tempat-tempat lain menyusul seperti Surabaya, Jember, dan lain-lain. Dan setelah adanya kebijakan lockdown dan untuk kita mengkarantina diri di rumah, setidaknya menimbulkan 5 hal pada masyarakat. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, kesedihan. Yang ketiga, hubungan pada masyarakat. Yang keempat, pengaruh pada sikap. Dan yang kelima, tindakan. Saya akan menjelaskan 5 hal tersebut, dan di sini saya menambahkan beberapa footage yang telah saya rekam, yang telah saya ambil dari beberapa aktivitas saya yang saya lakukan. Yang pertama, pengertian. Dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat jadi mengerti virus ini itu sebenarnya berbahaya, karena virus ini cepat menular pada yang lain dan menyebabkan kematian pada orang yang imunnya kurang, khususnya orang-orang yang sudah beranjak tua. Yang kedua, kesedihan. Tentunya di bulan Ramadan ini ada yang nggak bisa pulang, bukan ada, tetapi banyak yang tidak bisa pulang ke rumah mereka, ke tempat tinggal mereka masing-masing karena lockdown ini. Dan tentunya ini menyebabkan kesedihan kepada masyarakat kita. Yang ketiga, hubungan pada masyarakat. Setelah adanya kebijakan ini dan masyarakat mengerti kalau virus ini menular dengan cepat dan berbahaya, hubungan berinteraksi dalam masyarakat pun mulai ada jarak. Seperti contoh, ketika saya ke pasar. Di pasar itu yang signifikan terlihat berbeda di jual beli masyarakat sekarang, yaitu mereka semua kebanyakan menggunakan masker. Ya, ini adalah perubahan kecil yang
berarti lah buat kita. Dan karena adanya kebijakan lockdown, stay at home masing-masing di rumah, di pasar, di tempat supermarket, dan di toko bahan-bahan makanan, itu malah rame membludak gitu. Mungkin kita gabut di rumah, kemudian berinovasi ingin membuat jajan-jajan sendiri, tidak perlu beli keluar rumah, karena juga sangat mudahnya mengakses internet, mengakses bagaimana sih cara bikin martabak manis, bagaimana sih cara bikin puding, karena sekarang sudah mulai mudah sekali. Mungkin itu yang menyebabkan bahan baku kue dan bahan baku makanan sekarang membludak, ramai dikunjungi oleh masyarakat. 4. Pengaruh pada sikap. Ya mungkin sebelum adanya virus COVID-19 ini ada beberapa orang yang hidupnya itu terus mengejar duniawi saja. Mereka lupa akan bersyukur kepada Tuhannya. Namun setelah adanya virus COVID-19 ini, mereka jadi belajar lagi tentang agama mereka menambah ilmu mereka merubah sikap mereka menambah iman mereka, dan dari situ perilaku mereka, sikap mereka itu bisa berubah kepada sesama, menjadi lebih baik lagi. 5. Tindakan. Yang saya contohkan yaitu orang yang lebih mampu dari yang tidak mampu. Mereka bisa memperhatikan lingkungannya. Mereka memperhatikan sifat kemanusiaan, yaitu berbagi kepada sesama. Kita bisa melihat kepada keluarga kita atau tetangga atau orang-orang yang masih susah mencari makan, masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita bisa membantu mereka secara langsung, memberikan sumbangan beras atau minyak atau apapun itu. Dan kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita bisa di rumah saja tetapi tetap berbagi. Caranya yaitu berdonasi. Karena di zaman digital yang sudah sangat lengkap sekali ini, di rumah saja dengan menggunakan handphone, menggunakan e-bank, kita bisa berdonasi lewat lembaga-lembaga yang telah disediakan oleh masyarakat. Karena sudah sangat banyak sekali orang yang menyediakan donasi-donasi tersebut, kita tinggal mengisi untuk membantu para pahlawan-pahlawan kita, khususnya para dokter-dokter yang membutuhkan APD, dan membantu saudara-saudara kita yang mereka ada di jalanan, yang mereka susah untuk mencari makan. Kita bisa memberikannya makanan untuk mereka atau uang atau apapun yang bermanfaat kepada mereka, supaya kita tidak menjadi individu yang individualis. Dan harta yang kita punya itu bukanlah pure harta kita semua, melainkan di sana ada hak orang lain. Karena harta yang kita punya itu adalah titipan dari Sang Kuasa, maka ada baiknya kita menyumbangkan sebagian harta kita kepada mereka yang lebih membutuhkan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.